Puluhan aktivis pro-demokrasi berunjuk rasa menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditengarai sebagai aktor matinya demokrasi di Indonesia setelah RUU Pilkada menetapkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ditetapkan oleh DPRD. Puluhan anggota dari Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi Presiden berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan kekesalannya kepada Presiden SBY dan menuntut agar RUU Pilkada tidak ditandatangani oleh Presiden SBY. Pengunjuk rasa menilai SBY sebagai aktor terjadinya pilkada tidak langsung dan seolah mirip diktator dunia seperti Adolf Hitler, Saddam Hussein, bahkan Muammar Gaddafi. SBY juga diberi piala atau penghargaan serta dicap sebagai bapak anti demokrasi. Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Pemilihan secara langsung yang sebelumnya juga dilakukan. Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP mengungkapkan kekesalan mereka terhadap SBY karena mendukung Undang-Undang Pilkada dengan melakukan aksi unjuk rasa. Kita bergabung bersama rekan kami Hafiah Yahya langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Hafiah, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa hingga siang hari ini? Ya, Robert, masa aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden ini baru saja meninggalkan lokasi aksi di depan istana untuk melanjutkan kembali aksinya di depan Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Gedung PBB di kawasan Tamrin, Jakarta untuk menolak SBY dijadikan sebagai Sekretaris Jenderal PBB atau Sekjen PBB. Hal ini berkaitan dengan aspirasi yang juga disampaikan di depan istana oleh massa aksi terkait dengan ketidaktegasan SBY sebagai presiden maupun ketua umum Demokrat yang dituding berkontribusi dalam keputusan Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang pada akhirnya berdampak pada hak konstitusional rakyat karena rakyat tidak bisa lagi memilih pemimpinnya di tingkat daerah baik itu gubernur, kemudian bupati maupun wali kota. Massa aksi juga menolak SBY untuk menduduki jabatan di lembaga dunia lainnya karena SBY dicap sebagai sosok yang anti demokrasi, bahkan massa aksi juga menyamakan SBY seperti atau disamakan seperti tokoh diktator dunia lainnya seperti Muammar Gaddafi, kemudian Saddam Hussein dan juga Adolf Hitler. Dan dalam aksinya ini juga masyarakat dari relawan Jokowi ini memberikan secara simbolis piala terhadap SBY sebagai bapak anti demokrasi dan juga membawa keranda mayat sebagai simbol dari kematian demokrasi di Indonesia. Dan berikut ini adalah suara dari salah seorang massa aksi terkait dengan penolakannya terhadap Undang-Undang Pilkada dan juga penolakan terhadap SBY sebagai aktor yang dinilai berkontribusi dalam Undang-Undang Pilkada ini. SBY. Bahwa ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintahan SBY, bahwa SBY selama ini dalam berpolitik selalu bermain dengan dua wajah. Di satu sisi berperan seolah-olah seorang yang demokratis, tapi ternyata bahwa SBY adalah mewarisi atau membawa misi Orde Baru. Itu yang kami kritisi dan kami tolak pemerintahan SBY. Demikian Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hafiah Yahya atas informasi Anda dari Istana Merdeka, Jakarta. Tidak hanya di tanah air, unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Pilkada juga berlangsung di Amerika Serikat. Sejumlah warga negara Indonesia berdemonstrasi di Times Square, New York, Amerika Serikat, memprotes lolosnya RUU Pilkada yang mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada anggota DPRD. Berikut laporan dari tim VOA. Puluhan warga Indonesia berdemonstrasi di Times Square, Manhattan, New York, menyebut lolosnya RUU Pilkada dalam sidang paripurna di DPR minggu lalu sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia. Iin misalnya menyebut ada keinginan sejumlah elit parpol untuk mengembalikan sistem politik Orde Baru. Masalah utamanya adalah ketika pemimpin daerah dipilih oleh DPR, yang sekarang menjadi banyak sekali kong kali kong politik. Jadi akhirnya kepala daerah yang terpilih oleh DPR akan mengakomodir kepentingan grup tertentu, bukan kepentingan rakyat. Kalau dipilih oleh rakyat, rakyat berhak untuk menanyakan kepada gubernur, "Hei Pak, Anda salah, kami tidak mau itu." Warga membawa spanduk mengkritik Partai Demokrat yang walk out sesaat sebelum voting RUU Pilkada dilaksanakan.
Sebelum bertolak dari Washington ke Jakarta Sabtu lalu, Presiden SBY mengaku kecewa dengan proses politik di DPR, sekaligus heran mengapa rakyat marah terhadap dirinya dan bukan kepada pencetus pilkada tidak langsung. SBY menyatakan prihatin dan itu sudah biasa. Kemudian SBY menyesalkan mengapa anggota Partai Demokrat juga walk out dari sidang. Itu sudah biasa juga. Dan ini tidak make sense, sangat tidak masuk akal. Sebagai ketua partai seharusnya SBY mengetahui betul anggota partainya itu tidak bisa dibenarkan. Tidak mungkin SBY tidak tahu bahwa anggota Partai Demokrat itu walk out. Dan pihak KJRI New York dan KBRI Washington DC yang dimintai tanggapannya mengenai aksi unjuk rasa ini hingga Senin petang waktu setempat belum memberikan komentarnya. Dari Washington DC, VOA. Puluhan perwakilan perangkat desa dari 7 kabupaten mengancam akan memboikot koalisi partai politik yang dinilai ikut andil dalam menetapkan RUU Pilkada. Aksi ini didasari oleh rasa kecewa perangkat desa karena sepak terjang partai tersebut dinilai tidak pro rakyat. Aksi boikot terlontar saat puluhan perwakilan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Praja 7 Kabupaten menggelar pertemuan menolak RUU Pilkada di Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Perwakilan Praja dari Kabupaten Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, dan juga Pacitan menandatangani petisi penolakan RUU Pilkada yang dianggap merampas satu-satunya hak politik rakyat. Petisi juga berisi ancaman para perangkat desa yang berjanji akan menggerakkan rakyatnya agar tidak memilih parpol yang masuk dalam koalisi pendukung Prabowo yang ikut andil hingga pilkada tidak langsung disahkan. Partai tersebut dinilai tidak membela kepentingan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan elit politik saja. Berdaulat ini tentu segalanya. Kepada kepercayaan. Komisi Orang Hilang untuk Korban Kekerasan atau Kontras memastikan akan mengajukan gugatan Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi pada minggu depan. Kontras masih menunggu masuknya dukungan ribuan warga dari seluruh Indonesia yang merasa dirugikan hak sipilnya atas Undang-Undang Pilkada. Beberapa pertimbangan gugatan ke MK diantaranya hilangnya hak politik rakyat dalam memilih dan persyaratan yang dinilai sangat sulit bagi calon independen untuk maju sebagai calon kepala daerah. Koordinator Kontras, Hari Azhar, mengungkapkan sudah 2.300 lebih masyarakat yang memberikan dukungannya melalui Kontras, baik dengan fotokopi KTP, email, maupun juga pesan singkat untuk menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kontras berharap pemerintahan Jokowi JK bisa memutar balikan keadaan atas Undang-Undang Pilkada tersebut. Ada beberapa lain, jadi nanti mudah-mudahan kita akan ketemu, dan ini akan jadi satu persidangan yang baru ya, karena para penggugatnya mungkin melonjak daftarnya, dan ini akan menunjukkan bahwa ada kemarahan publik terhadap DPR karena gugatan karena undang-undang yang diproduksinya itu menghilangkan hakikat kebersamaan bangsa ya. Twitter dan media sosial lainnya kini menjadi gandrung di tengah masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga pelayan publik diimbau masyarakat untuk tidak kembali membatasi kebebasan berpendapat warga negara seperti pada zaman sebelum reformasi. Husnuzon aja ya pada Pak Tifatul bahwa beliau tidak bermaksud untuk menutup Twitter. Tapi kalau memang benar beliau ingin menutup Twitter, ya jelas rencana itu tidak bisa diterima karena kebebasan rakyat untuk berpendapat, untuk mengemukakan pendapat dan juga berkumpul dan berserikat itu jelas-jelas diatur di Undang-Undang Dasar, dan rencana itu tentu merupakan rencana yang gila menurut saya. Saya nggak setuju ya Mbak, soalnya kan di situ tempat untuk kita dapat berita juga, informasi semua juga kan bisa di situ. Sih secara pribadi lebih nggak setuju ya, karena Twitter sebagai sarana orang untuk mengemukakan pendapat. Cuman kalaupun itu memang mau ditutup, harusnya Pak Tifatul harus lebih panjang memikirkannya. Nggak cuman sekedar seperti aksi reaktif saja mungkin. Asumsi pilkada langsung yang memboroskan anggaran negara dinilai tidak sepenuhnya benar. Pemilu melalui sistem elektronik atau e-voting menjadi salah satu pilihan solusi untuk menciptakan pesta demokrasi yang murah, transparan, dan juga akuntabel. Raka Susanto dan juga juru kamera Arif Firmansyah mengajak kita melihat keunggulan sistem e-voting tersebut yang telah mampu dirancang oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT.
Pemirsa, pemilu elektronik menjadi salah satu topik yang diperbincangkan oleh banyak masyarakat karena dianggap dapat menjadikan lebih transparan maupun juga lebih akuntabel dalam pelaksanaan sebuah pemilu. Lalu bagaimana prosesnya? Saat ini saya sedang berada di laboratorium BPPT dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mudahnya melaksanakan proses e-voting. Setiap nanti warga negara yang datang untuk melaksanakan pemilu ini akan mendapatkan V-token. V-token sendiri nanti dimasukkan ke sebuah alatnya dan akan ada tampilan di komputernya sendiri untuk warga dapat memilih. Contohnya saya memilih Manggis, ada konfirmasi lagi nanti apakah yakin memilih Manggis benar atau tidak. Ketika kita benar ya, maka nanti mesin sendiri akan menunjukkan print out dari hasil pilihan kita dan ini akan dimasukkan ke dalam kotak audit. Apa tujuan dari kotak audit ini sendiri? Nanti jika misalnya dalam proses sebuah pemilu akan ada gugatan, maka kotak audit ini sendiri dapat menjadi salah satu bukti untuk menghitung atau merekapitulasi lagi berapa jumlah dari pemilih yang memilih kandidat A, B, atau C. Satu peralatan ini ya, bisa digunakan di banyak desa. Jadi satu peralatan ini bisa muter ke berbagai desa yang 80.000 itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, simulasi yang kami tarik terhadap simulasi di Kabupaten Bantaeng pada saat itu bahwa kita bisa melakukan penghematan sampai 50% biaya, ya. Sehingga dan ini tentu saja akan memberikan dampak yang lebih luas dengan kita menggunakannya di pemilihan yang lebih banyak. Dari Jakarta, Raka Susanto, Arif Firmansyah, Metro TV.